Halo para pecinta manhwa, kembali lagi dengan channel Areanime yang kali ini akan menceritakan manhwa yang masih hangat, mengisahkan seorang peringkat E yang hidup secara menyedihkan dan dianggap sampah karena hanya memiliki satu skill tak berguna. Dia juga tak memiliki teman, bahkan dikhianati oleh rekan tim yang mencoba memanfaatkannya sehingga dijadikan makanan untuk para monster dalam labirin. Namun suatu insiden di luar nalar terjadi di mana dia melanggar hal tabu di dunia dengan memilih memakan para monster. Jika manusia lain yang melakukannya, maka mereka dipastikan mati disebabkan konfrontasi daging monster yang menjadi racun. Tapi dia malah selamat berkat skill tunggalnya yang dianggap tak berguna. Sejak saat itu dia terus memangsa para monster sekaligus mendapatkan kemampuan mereka. Ini adalah kisah sosok peringkat E yang dianggap sampah menjadi predator puncak di dunia para monster dan manusia. Chapter dibuka dengan 4 petualang yang dihadapkan pada monster banteng raksasa yang membawa sebuah kapak. Pria ini bernama Raditya dan menanyakan rencana selanjutnya pada rekannya. Hanya saja Bair yang merupakan temannya tertawa jahat karena dia memiliki rencana menarik. Siapa sangka dia melakukan pengkhianatan dengan menebas punggung rekannya. Saat terkapar, Raditya menanyakan apakah mereka sejak awal berencana membuangnya. Bair membenarkannya karena tak ada tim yang mau menerima seorang pemulung racun. Lalu mereka berlari meninggalkannya sambil mengucapkan terima kasih karena telah mengulur waktu. Pria ini tak bisa berbuat apapun dan hanya terus berteriak diiringi rasa amarah yang pasti akan membalas semuanya. Namun dendamnya hanyalah impian belaka disebabkan monster raksasa telah berada di depannya. Raditya berusaha melarikan diri tapi monster itu terus mengganas. Di tengah kemalangan itu hal tak terduga terjadi di mana labirin itu runtuh hingga keduanya terjatuh. Beberapa saat kemudian Raditya terbangun diiringi rasa bingungnya disebabkan dia belum mati. Siapa sangka monster yang jatuh bersamanya menjadi bantalan hingga dia lolos dari kematian. Tapi Raditya yakin dirinya akan mati kehabisan darah bahkan kelaparan. Dia sudah lama berbaring di sana dengan rasa lapar yang tak tertahankan lagi. Raditya mulai memikirkan hal yang mengerikan di mana dia harus memakan monster untuk bertahan hidup. Di saat yang sama sebuah ingatan tentang ayahnya tiba-tiba saja terbesit di benaknya. Di mana ayahnya saat itu mengatakan jika Raditya tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Maka dari itu dia meninggalkan sisi manusianya dengan memakan monster itu. Tapi Raditya dan manusia lainnya tidak mengetahui sebuah rahasia dari akibat memakan monster. Di mana partikel mana dari monster akan memasuki tubuhnya untuk menambah darahnya sekaligus mempertaruhkan hidupnya demi mendapatkan transformasi tak terduga. Siapa sangka sebuah skill tiba-tiba saja muncul dan Raditya mampu mengeluarkan auman layaknya monster untuk mengintimidasi musuhnya. Tak hanya itu, kekuatan fisiknya meningkat pesat seakan bukanlah milik manusia normal diiringi tubuhnya yang telah pulih. Di sela itu para monster mulai berdatangan ke arahnya karena penasaran suara auman tersebut. Walau diincar para monster, tapi Raditya sangat bersemangat karena dirinya lah yang akan mukbang. Kembali beberapa saat dia mulai memakan monster yang jatuh bersamanya. Walau Raditya selamat dari reruntuhan, tapi tubuhnya mengalami luka yang sangat parah. Tapi siapa sangka dengan memakan monster tubuhnya kembali pulih, seperti sedia kala. Tak hanya itu, dia mendapatkan skill yang dimiliki oleh monster tersebut. Memangsa monster merupakan hal tabu di dunia ini dan Raditya baru saja melanggarnya demi bertahan hidup. Memangsa mereka berarti mengambil esensi kejahatan yang dimiliki oleh para monster. Jika daging dan darah monster telah menyatu ke dalam tubuh manusia, maka mereka akan mengalami beberapa gejala. Gejala pertama yaitu perasaan gembira yang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata diiringi tubuh yang semakin menguat.
Lalu gejala kedua berupa rasa sakit pada kepala yang tak tertahankan dibarengi dengan rasa mual. Kemudian gejala terakhir, Raditya akan mati secara tiba-tiba, bahkan sekarang tubuhnya dikerumuni oleh monster. Sebelum kematiannya dia memiliki dendam yang sangat dalam dan pasti akan membalaskannya. Pasca kematian mendadak itu, Raditya bangkit kembali dengan esensi kejahatan monster yang menyatu dalam dirinya secara sempurna. Dia terus bertarung tanpa henti menghadapi para monster. Setelah mengalahkan mereka, maka dia akan memakannya disebabkan rasa lapar yang penuh kenikmatan. Tiap monster yang menyatu dengan tubuhnya akan memberikannya kemampuan yang berbeda-beda. Labirin itu dipenuhi pertarungan disebabkan predator baru telah muncul. Beberapa saat kemudian Raditya berhadapan dengan monster ular yang sangat menakutkan. Tapi Raditya tak punya waktu bermain dan dia segera datang dengan tubuh serta skill hebatnya. Dia menggunakan salah satu kemampuan monster yang dimakannya untuk membentuk jubah petir hingga memanggang ular raksasa tersebut. Setelah itu Raditya kembali mengalahkan monster laba-laba yang berukuran besar. Saat memakannya, maka dia memperoleh skill manipulasi benang yang sangat berguna dalam pertarungan. Tanpa membuang waktunya, Raditya segera mencobanya untuk menangkap sekaligus menghabisi monster selanjutnya. Raditya cukup percaya diri jika dia pasti akan keluar dari labirin ini dalam keadaan hidup. Hanya saja hal itu takkan mudah karena semua monster di dalam labirin malah berkumpul untuk menghabisinya. Walau monster itu sangat banyak, tapi Raditya akan menunjukkan jika dia bukanlah mangsa melainkan sang pemangsa. Kembali beberapa hari sebelum insiden mengerikan yang mengubah Raditya peringkat sekaligus terendah yang selalu diremehkan menjadi predator puncak di antara monster dan manusia itu sendiri. Dia hidup di sebuah kota Balona yang berisi banyak labirin dan salah satunya disebut labirin miasma. Udara di dalam labirin miasma secara berskala mampu merenggut nyawa para petualang disebabkan racunnya. Labirin tipe ini kebanyakan dibenci oleh para petualang tapi tidak berlaku bagi Raditya dan orang-orang menjulukinya si pemulung racun yang selalu diremehkan. Setelah menyusuri beberapa lantai dalam labirin, Raditya menemukan yang dicarinya. Rumput miasma memiliki efek memurnikan racun dan juga merupakan sumber penghasilan yang tak tergantikan oleh Raditya. Dia tak ingin serakah dengan membawa yang seperlunya saja untuk hari ini. Raditya memperkirakan panen ini akan berlangsung selama 3 hari dan hal itu akan membuatnya cukup bersantai karena tak perlu repot-repot mencari tempat yang lain. Hanya saja dia dihadang oleh monster tikus miasma. Di dalam labirin ini terdapat monster yang hidup dengan memanfaatkan rumput miasma dan racun. Alasan itulah yang membuat para petualang tidak menyukai tempat ini karena terganggu akan racun tersebut. Namun hal itu tak berlaku pada Raditya disebabkan skill uniknya. Maka dari itu dia melatih kekuatan ototnya untuk bertarung seperti ini. Mengalahkan monster dalam labirin miasma seharusnya tidak sulit karena mereka jauh lebih lemah dari labirin lainnya. Yang membuat petualang menghindarinya hanyalah disebabkan racun pada monster itu. Meski Raditya telah berlatih meningkatkan kemampuan tubuhnya, tapi menghadapi monster dalam jumlah banyak dapat mengancam hidupnya. Di tengah kesulitan yang dialaminya, tiba-tiba saja sebuah serangan menghabisi monster itu. Ketiga orang ini terlihat kesal karena serangannya telah meleset dengan tidak mengenai Raditya. Lalu dia bersikap baik dengan menanyakan keadaan Raditya yang tampak kesulitan menghadapi monster lemah. Raditya mengerti, tapi mereka seharusnya memberitahu terlebih dahulu sebelum menyerang karena hampir mengenainya. Lalu salah satu dari mereka tertarik pada koloni rumput miasma di balik pintu. Rekannya terlihat senang karena mereka tidak perlu repot-repot mencarinya dengan harus menemui monster racun menyebalkan. Raditya mulai memahami sesuatu jika orang-orang itu sejak awal hanya mengikutinya untuk mencuri hasil temuannya.
Tapi mereka enggan mengakuinya, bahkan meminta Radix bersyukur karena sudah ditolong. Jika Radix tetap ingin bersikeras, maka mereka takkan segan menggunakan cara yang kasar. Lalu Radix menyerah sambil mengucapkan permintaan maaf karena tidak mengerti kebaikan mereka yang telah menolongnya. Meski dia tak mau melakukannya, tapi Radix sadar kemampuannya tak berguna melawan para petualang lainnya. Di Ballona terdapat sebuah restoran yang selalu menjadi tempat persinggahan Radix pasca menjelajahi labirin. Di sana Radix diperlakukan dengan sangat buruk dikarenakan dia hanyalah si pemulung racun. Setiap kali Radix datang ke restoran, maka mereka akan terganggu akan bau yang membuat makanan menjadi tidak enak. Mereka juga memintanya berhenti saja menjadi petualang karena pekerjaan itu membutuhkan sosok yang bisa mengalahkan monster. Dengan skill sampah seperti pembatalan status abnormal milik Radix hanyalah sesuatu yang takkan berguna. Skill unik milik Radix dapat membatalkan segala sesuatu yang abnormal, tapi dia tidak mampu menggunakan kemampuan berbagai elemen maupun sesuatu yang dahsyat dalam pertarungan. Skill sampahnya hanya berguna menjelajahi labirin miasma yang dipenuhi racun. Sebagai petualang yang tak memiliki kemampuan hebat dalam bertarung, maka Radix selalu diremehkan. Dia pun dijuluki sebagai si pemulung racun karena terus mengais item yang ada di labirin tingkat rendah. Meski telah dewasa, tapi dia bahkan harus mempertaruhkan hidupnya hanya untuk mengalahkan monster tikus. Radix sangat kesepian, seakan hidupnya sial sebagai orang buangan dan terus mempertanyakan apakah hidupnya akan seperti ini selamanya. Keesokan harinya Radix datang ke Serikat Petualang untuk menjelajahi labirin miasma demi menemukan rumput racun lainnya. Hanya saja dia cukup dikejutkan akan suasana yang tak seperti biasanya. Lalu Radix menanyakan hal itu kepada gadis di depannya. Wajah gadis ini tampak tak bersemangat berbicara dengan si pemulung racun. Kemudian dia memberitahu jika sebuah labirin baru telah ditemukan. Labirin tersebut berisi harta karun dan item sihir, sehingga menjadi kesempatan emas untuk setiap petualang. Tak sampai di situ saja, Radix kembali dikejutkan akan hal lainnya, di mana rumput miasma yang selalu dibawanya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Radix sangat syok karena rumput itulah penghasilannya. Gadis ini menegaskan jika labirin miasma sejak awal tidak begitu populer, dan untuk sementara orang-orang akan memasuki labirin baru, sehingga serikat tidak memiliki permintaan untuk rumput miasma tersebut. Labirin baru itu terletak di pegunungan Avelio, tapi Radix tak diizinkan ke sana. Persyaratan untuk memasuki labirin setidaknya petualang dengan rank D dan Radix yang tidak memenuhi kualifikasi dalam serikat. Namun Radix terus bersikeras karena dia hanya bertahan hidup dengan hasil dari dalam labirin. Gadis itu memberitahu jika keputusan ini merupakan kebaikannya karena petualang lemah hanya akan mati jika berada di sana. Di saat yang sama seseorang melihat kegigihan Radix dan menawarkannya ikut dalam timnya sebagai pembawa barang. Seharusnya alasan ini akan cukup membuatnya mendapatkan izin untuk penjelajahan dari serikat. Di hari itu pun mereka berangkat ke sana dengan beranggotakan 4 orang. Pria ini bernama Bayir dan dia sangat senang bertemu dengan Radix yang bisa membawa material dalam labirin. Radix mengerti jika semua petualangan sedang berlomba menuju ke labirin baru, sehingga mengamankan seorang porter seperti dirinya akan sulit. Hanya saja dalam kelompok itu hanya Bayir yang bersikap ramah dan yang lainnya tampak kesal bersama dengan si pemulung racun. Tapi Bayir tak berpikir demikian karena Radix sudah menjadi petualang sejak lama dan dia pasti berpengalaman dibandingkan kebanyakan porter. Lalu Bayir memperkenalkan jika kelompoknya disebut Pedang Merah dan kedua rekannya bernama Sasa dan Rito yang berada di peringkat D. Sebelum masuk labirin, Bayir ingin melihat kartu serikat milik Radix. Saat melihatnya dia cukup terkesan akan kemampuan Radix yang bisa menggunakan sebuah sihir api.
Tapi Radix memberitahu jika skill itu hanya berguna sebagai penerang dalam kegelapan saking lemahnya. Bair mengerti dan skill itu tetap saja akan berguna dalam labirin. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai diiringi raut wajah senang semua orang. Mereka pun tepat di depan labirin Avelio yang digadang memiliki banyak harta karun. Sasa cukup yakin jika mereka adalah kelompok yang pertama datang ke tempat ini, maka dari itu mereka harus segera memulai penjelajahannya sebelum kedatangan kelompok lain. Namun saat melewati gerbang mereka dikejutkan akan banyaknya petualang yang telah tiba terlebih dahulu. Di dalam sana mereka melihat banyak petualang yang mengambil bahan herbal langka. Lalu di bagian selanjutnya terdapat kelompok yang bertarung dengan goblin. Di sisi lain terlihat petualang yang telah mendapatkan harta karun dalam jumlah yang sangat banyak. Sasa merasa sangat kesal karena semua tempat telah dijelajahi kelompok lain. Bair menduga jika lantai pertama hampir sepenuhnya telah dijelajahi. Rito berpendapat jika mereka hanya perlu masuk lebih dalam dengan mencari tempat yang belum dijelajahi. Namun Radix tak menyetujuinya karena labirin baru ini belum diselidiki lebih lanjut, jadi mereka harusnya tak terlalu terpisah dari kelompok lain dengan meratakan lantai pertama terlebih dahulu. Kedua orang ini makin kesal disebabkan seorang porter tidak seharusnya mengatakan pendapatnya. Di sela itu Bair membela Radix dengan memahami maksud baiknya. Tapi jika seperti ini terus maka mereka takkan mendapatkan hasil apapun. Sebagai ketua tim maka Bair akan menyetujui pendapat kedua rekannya dengan menyusuri lantai berikutnya. Tapi mereka telah terlena dengan labirin baru ini hingga berada di lapisan keempat. Walau terdapat banyak monster, tapi Rito mampu mengalahkannya sambil meminta si pemulung racun berhenti ketakutan. Tiap dari mereka terus bertarung sampai para monster benar-benar dibersihkan. Hanya Radix yang tak melakukan apapun dan hanya takjub akan kekuatan rekan timnya. Dia bahkan tak bisa bergerak karena monster itu sangat jauh berbeda dibandingkan tikus besar yang selalu dilawannya. Setelah itu mereka sangat kegirangan karena mendapat harta yang banyak. Bair pun berpendapat demikian, bahkan dia mendapatkan item yang bagus dengan hanya melawan monster lemah. Di sela itu Rito terus memerintah Radix untuk menyelesaikan pekerjaannya. Radix akan melakukannya, tapi dia harus berhati-hati saat mengeluarkan inti monster karena bisa merusaknya. Meski mengatakan hal itu Rito tetap bersikap kasar padanya. Radix sangat kesal akan situasi ini, tapi dia tak bisa berbuat apapun dengan kemampuannya yang tak berguna. Lalu Radix terganggu akan monster yang terlihat berantakan, tapi dia harus tetap mencari item kristalnya. Maka dari itu dia akan menggunakan skill apinya untuk menutup luka monster itu. Sementara itu Rito terus menertawakannya karena si pemulung racun itu seperti ingin memakannya. Mereka telah menjelajah cukup lama dan Rito sudah merasa lapar. Sasa memberitahu jika memakan monster dianggap tabu karena mananya akan masuk dalam tubuh manusia dan berpotensi memunculkan reaksi yang bersifat racun. Lalu Rito tertawa karena rekannya sangat serius, padahal dia hanya bercanda. Beberapa saat kemudian semua orang merasakan aura yang mencekam. Tekanan seperti ini belum pernah mereka temukan dalam labirin yang selalu dijelajahinya. Siapa sangka monster spesies Minotaur telah menghampiri mereka. Radix tak menyangka jika labirin ini terdapat monster yang dikategorikan dalam peringkat B. Padahal mereka baru berada di lapisan keempat yang seharusnya belum dihuni monster kuat seperti ini. Baik Rito dan Sasa yakin mereka takkan bisa mengalahkan monster level tinggi tersebut. Lalu Bair meminta Radix segera memberikan tasnya untuk menggunakan item yang terdapat di dalamnya. Dia juga ingin Radix memperhatikan gerak-gerik monster itu, sementara dia dan rekannya menyiapkan rencana. Radix merasa monster itu makin mendekat dan sedang menunggu rencana yang dikatakan oleh Bair. Hanya saja Bair malah tertawa jahat karena objek rencananya tidak berada di dalam tas itu.
Rencana hebat yang dimaksudkannya adalah tubuh Radix sendiri. Dia pun melayangkan tebasannya ke punggung Radix secara tiba-tiba. Kemudian Rito melemparkan sebuah senjata yang memiliki fungsi untuk menjadikannya titik fokus bagi monster. Kapak itu kini berada di dekat Radix, menunjukkan monster itu akan mengincarnya. Lalu Sasa menggunakan mantra yang mampu meningkatkan kecepatan penggunanya dalam area tertentu. Radix yang tergeletak tak berdaya menanyakan apakah mereka sejak awal hanya ingin menjadikannya umpan. Bair yang selalu baik menampakkan wajah aslinya dan kelompoknya menerima Radix untuk berjaga-jaga dari monster berbahaya. Mereka pun meninggalkan dengan menjadikan Radix umpan pengalihan. Radix yang sangat murka seketika berteriak dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. Tapi keinginan tersebut hanyalah sebuah dendam belaka karena monster raksasa di depannya akan menghabisinya. Lalu monster itu menerjangkan kapaknya untuk meremukkan tubuh Radix. Tapi dia segera menghindarinya dengan kekuatannya yang tersisa. Walau tak punya kemampuan kuat, tapi Radix telah melatih tubuhnya, sehingga ingin monster itu tak terlalu mudah menghabisinya. Namun kali ini dia takkan bisa menghindar dari tabrakan monster ini. Radix terkena telak hingga di dinding di belakangnya mulai hancur. Namun siapa sangka di balik dinding tersebut terdapat lubang yang sangat besar, sehingga menjatuhkan mereka berdua. Radix tak menyangka dirinya masih akan hidup dengan menjadikan monster sebagai bantalannya. Meski demikian hanya butuh waktu sebelum dia kehabisan darah dan kelaparan. Di tengah kelaparan itu Radix memikirkan sebuah hal yang tabu di dunia ini. Di mana dia harus hidup meski harus memakan monster, bahkan menjadi seperti mereka. Di saat yang sama Radix teringat akan pesan ayahnya yang memintanya tidak pernah menyerah. Seketika Radix meninggalkan akalnya dan mulai memakan monster itu dengan lahap. Sekarang daging monster yang mengandung banyak mana akan mulai menginvasinya. Memakan monster merupakan takdir yang menyakitkan karena Radix harus menelan racun demi bertahan hidup. Jika manusia normal melakukan hal ini, maka mereka pasti akan mati saat itu juga. Tapi Radix membuat pertaruhan dengan mengganjal perutnya dengan daging monster, sekaligus mengganti darahnya yang telah hampir habis. Status unik abnormalnya telah menyelamatkannya, tapi semuanya belum berakhir. Kini dia merasakan rasa lapar hebat diiringi rasa sulit menjaga kesadarannya. Saat para monster dalam ukuran kecil datang, maka dia hanya perlu menggunakan auman monster sebelumnya. Hanya dengan satu skill semua monster kelelawar telah dikalahkan. Kemudian Radix tak ingin melewatkan hidangan yang disediakan oleh labirin ini. Pasca memakannya Radix memperoleh skill yang memungkinkannya mengetahui keberadaan musuh saat berada dalam kegelapan. Meski tak melihat para monster, tapi Radix yakin mereka sedang menuju ke arahnya. Tapi dia takkan takut, bahkan akan menyambut para makanannya. Di sana Radix terus berjuang dengan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Teriakannya terus menggema diiringi para monster yang terus tergeletak di lantai pasca dikalahkan. Kekuatannya meningkat pesat ditambah insting yang sangat di luar nalar manusia. Pasca mengalahkan buruannya, dia tak segan memakannya secara langsung. Setiap kali daging monster baru masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan menerima skill sekaligus memulihkan tubuhnya. Tapi kekuatan yang bergejolak dalam tubuhnya membuatnya haus akan pertarungan. Tak peduli seberapa banyak mereka, Radix sangat menikmatinya seolah dia ditakdirkan untuk hidup sebagai predator puncak. Setelah melewati hari yang penuh mara bahaya dalam labirin yang gelap, kini tubuhnya terkena cahaya matahari. Dia tak menyangka bisa selamat dan kembali dengan kekuatan baru. Sementara itu di Serikat para petualang berkumpul disebabkan insiden yang baru-baru saja terjadi. Pria tua ini bernama Rancar sekaligus ketua Serikat dan telah mendengar laporan kelompok Pedang Merah.
Bayer sangat menyesal karena tidak bisa melindungi Radix saat penyerangan monster rank B. Jika mereka bisa menyadarinya lebih cepat maka rekannya pasti masih bisa terselamatkan. Sebagai ketua serikat pria tua ini akan melarang semua orang masuk ke sana sebelum memeriksa labirin itu lebih lanjut. Hanya saja semua orang tiba-tiba dikejutkan akan Radix yang melewati pintu. Mereka tak menyangka si pemulung racun masih hidup padahal diserang oleh monster rank B. Kedatangannya tentu saja mengejutkan rekan timnya. Lalu Bayer segera mendekatinya seakan dia sangat senang melihatnya. Kemudian dia mengancam akan menghabisinya jika Radix mengatakan yang sebenarnya. Baik Rito dan Sasa terus tertawa, padahal mereka ingin kembali mencarinya, tapi labirin sudah ditutup. Karena dia masih hidup, maka Bayer merasa mereka harus merayakannya, tapi tidak di tempat ini. Hanya saja Radix sudah muak akan perlakuan seperti ini. Tanpa basa-basi lagi dia memberitahu semua orang jika kelompok pedang merah menggunakannya sebagai umpan. Ungkapan tersebut membuat para petualang syok akan tindakan tak bermoral itu. Lalu ketua serikat mulai ikut campur sambil meminta Radix menjelaskan perkataannya. Tanpa pikir panjang lagi Radix memberitahu jika Rito menggunakan sebuah skill untuk memancing Minotaur ke arahnya. Ditambah Sasa merapalkan mantra agar mereka bertiga bisa melarikan diri secepat mungkin. Bayer menyela dengan mencoba meyakinkan ketua serikat jika kelompoknya tidak melakukan hal tersebut. Karena kedua belah pihak merasa benar, maka ketua serikat memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. Mereka pun sangat panik karena ketua serikat memanggil salah satu dari penjaga kebenaran yang seharusnya sangat jarang meninggalkan ibu kota. Dikarenakan terdapat kematian dalam jumlah besar yang tak biasa di antara para porter, maka si tua ini meminta bantuan kawan lamanya untuk membawa si gadis kebenaran. Sebentar lagi semua orang akan mengetahui siapa yang benar di antara mereka. Lalu gadis kebenaran ini menegaskan jika kelompok pedang merah telah berbohong berbanding terbalik dengan Radix. Para petualang yang mendengarnya sangat terkejut akan tindakan yang sangat buruk itu. Meskipun begitu tapi Bayer tak menerimanya, bahkan menyebut gadis itu bisa saja berbohong. Ketua guild akan memberitahu sebuah fakta terkait skill kebenaran. Skill tersebut sangat langka dan tiada kebohongan yang bisa lolos dari pengamatannya. Tak hanya itu, para penjaga kebenaran telah bersumpah untuk mendedikasikan skillnya untuk negara. Jika seseorang menyebut mereka berbohong, maka hal itu takkan bisa dimaafkan seakan meremehkan kebenaran negara ini. Meninggalkan rekan tim saat berpetualang adalah yang sangat memalukan dan fatal. Tak hanya itu, mereka juga sengaja melukainya demi dijadikan bidak yang dapat dibuang kapan saja. Maka dari itu mereka bukanlah petualang lagi, bahkan statusnya akan diturunkan sebagai budak. Sasa yang mendengar hal itu sangat syok akan bagaimana dia harus menjalani hidupnya. Bayer yang murka tak ingin menerimanya, sekaligus menyalahkan si gadis kebenaran itu. Jika dia harus menjadi budak, maka Bayer harus membuat gadis itu membayar mahal atas perbuatannya. Dia pun segera melesat maju untuk menghabisinya dengan pedang miliknya. Hanya saja dia dihentikan oleh Radix dengan begitu mudahnya. Kemudian Radix memberikan tinju sederhananya kepada orang itu. Walau Radix sudah mencoba mengontrol kekuatannya, tapi kerusakan yang ditimbulkannya tetap saja mencolok. Dia serasa ingin menghabisi mereka bertiga, tapi hal itu akan berlangsung singkat dan menjadi budak yang dipenuhi penderitaan pasti lebih menyakitkan. Beralih ke ruang tamu serikat di mana Rancar ingin berbicara dengan Radix. Saat ini kelompok pedang merah telah dibawa untuk diinterogasi dan jika mereka terbukti melakukan pelanggaran berulang maka hukumannya akan dilipat gandakan. Masa hukuman itu akan membuat mereka menjadi budak dengan terus bekerja sepanjang hidupnya. Lalu keuntungan yang didapatkan kelompok itu dalam labirin sepenuhnya akan menjadi milik Radix. Dia yang dulunya hanya bisa mengumpulkan rumput beracun yang hampir tak ternilai kini mendapat uang yang sangat banyak.
Jika dia terus melakukan pekerjaannya mencari rumput racun, maka sampai mati pun dia takkan memperoleh hasil seperti ini. Tak hanya itu, sikap orang-orang mulai berubah padanya. Hal itu mungkin disebabkan saat Radic mengalahkan Bayer dan dia juga tidak boleh terlalu mencolok dalam waktu singkat. Maka dari itu dia harus menjelajahi labirin miasma sebagai pengalihan sekaligus meningkatkan kemampuannya. Langkah awal dia memutuskan untuk membeli beberapa peralatan di toko. Perhatiannya tertuju pada tas sihir yang sangat berguna untuk menyimpan hasil penjelajahannya. Di hari berikutnya, Radic kembali menjelajahi labirin miasma. Dia tak menyangka mengalahkan para monster tikus sangatlah mudah, padahal sebelumnya mereka hampir menghabisinya. Radic telah mendapatkan skill yang sangat berguna untuk mengamati musuh. Dia mampu melihat semua kemampuan targetnya dengan mudah. Di sela itu dia cukup penasaran akan peningkatan statusnya. Dia menduga levelnya mungkin saja naik drastis dengan berada di level 20. Namun siapa sangka Radic telah mencapai level 42, padahal sebelumnya dia hanya level 7. Tak sampai di situ, dirinya yang dulunya hanya memiliki satu skill abnormal, kini mempunyai semua skill yang terbuka. Radic tak menyangka kemalangan memberikannya sebuah keberuntungan dan labirin itu bahkan tertutup kembali seakan tak ada yang terjadi di sana. Sekarang dia ingin menguji kemampuan barunya dan seberapa kuat dia bisa melawan para monster tingkat tinggi. Untuk percobaan pertamanya di labirin racun, maka Radic akan memilih monster yang tepat untuk menjadi santapannya. Sekarang ini tubuhnya dipenuhi nafsu bertarung yang mengganas tanpa henti. Dorongan kuat itu membuatnya terus menuruni lantai terbawa tanpa pikir panjang akan monster yang menantinya. Radic tak menduga monster di lantai 13 pun masih sangat lemah baginya. Dia harus mencari monster yang cocok untuk jadi santapannya, dan kali ini Radic berada di lantai 24. Sebelum bergerak dia memutuskan untuk mengamati targetnya terlebih dahulu. Monster kadal yang ditemuinya sungguh berbeda dengan monster sebelumnya. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, monster kadal tipe prajurit seharusnya bergerak bersama rekannya. Karena monster itu terpisah dengan kelompoknya, maka Radic ingin menguji kemampuannya. Tanpa pikir panjang lagi dia melesat untuk menyergap monster tersebut. Meski diserang secara tiba-tiba, tapi monster ini masih bisa menghindarinya meskipun tersayat pedang. Radic tersenyum karena monster di depannya cukup tangguh, tapi serangan berikutnya dia pasti takkan meleset. Hanya saja monster itu malah kabur seakan levelnya tak mencerminkan keganasannya. Beberapa saat kemudian pengejaran telah berakhir disebabkan jalan buntu. Hanya saja monster itu malah tertawa seakan dia telah merencanakan sesuatu. Siapa sangka monster di lantai ini memiliki kecerdasan bahkan berhasil menjebak Radic. Dia tak pernah berpikir jika monster level tinggi dapat menekan sikap ganasnya dengan membuat rencana. Meski Radic lebih unggul dalam level, tapi situasi ini tetap saja akan berbahaya. Lalu salah satu dari monster tiba-tiba saja menyerangnya. Radic berhasil menghindar dan dia akan mengalahkan mereka satu persatu. Tapi monster itu memiliki insting tajam sehingga mampu menangkis tebasan Radic. Meski menangkisnya, tapi perbedaan kekuatan fisik mereka terpaut jauh sehingga monster ini dijatuhkan. Lalu Radic datang kembali untuk mendapatkan kepalanya. Di saat yang sama rekan monster itu datang menggunakan sebuah perisai yang menghalau serangan. Tak sampai di situ saja, monster kadal lainnya menyergap di titik butanya. Radic benar-benar dihadapkan pada situasi yang sulit, ditambah tempat ini membatasi pergerakannya. Walau monster ini tangguh, tapi Radic merasa ada yang aneh karena mereka mampu bekerja sama dengan sangat baik. Lalu suara nada tinggi terdengar dan membuat monster itu mengganas seakan mereka diberi perintah. Kemudian perhatian Radic tertuju pada monster kadal berwarna merah.
Dia pun memeriksa statusnya dan mendapati level kadal itu yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Radix yakin jika si merah itu pasti bosnya dan dia hanya perlu mengincarnya. Monster kadal merah ini pun memberi sinyal untuk menyerang. Seketika anak buahnya mengerumuni Radix dengan berbagai macam jenis senjata. Walau berbahaya, tapi Radix tak ingin melarikan diri bahkan memutuskan untuk menerobosnya. Kawanan kadal itu pun dilewati dengan Radix yang menjadikan tubuh mereka sebagai pijakan menuju bosnya. Tebasan yang dilancarkannya sangat telak dan seharusnya membelah tubuh monster itu. Tapi Radix harus menelan kekecewaan akan apa yang dilihatnya. Bagaimana tidak tebasannya bahkan tidak mampu menggores tubuh monster tersebut. Kemudian bos kadal itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menusuknya. Kali ini Radix-lah yang mempermainkan monster itu dengan menggunakan skill pertahanan milik cangkang keras laba-laba. Setelah itu dia memilih mundur untuk mempelajari lebih lanjut terkait musuhnya. Radix cukup bingung bagaimana monster itu bertahan dari pedangnya padahal dia tak memiliki skill pertahanan tubuh. Setelah cukup lama mengamati, Radix menemukan sesuatu yang menarik. Di mana salah satu monster kadal itu memiliki kemampuan unik yang dapat menerima rasa sakit menggantikan yang diinginkannya. Tanpa pikir panjang lagi, Radix mengincar monster itu terlebih dahulu. Dia paham bagaimana rasanya menjadi bawahan yang ditinggalkan dan Radix akan mengakhiri penderitaannya. Di saat yang sama para monster di sekitarnya menyerang secara bersamaan disebabkan bosnya yang sangat marah. Karena tempat pertarungan terlalu sempit, maka Radix memutuskan untuk menghindari bentrok secara langsung. Kemudian dia akan mengincar mereka semua sekaligus dengan manipulasi jaring laba-labanya. Tak hanya memiliki jaring, tapi skill itu terus meningkat berdasarkan level penggunanya dan sekarang kemampuan jaring Radix melebihi monster laba-laba yang asli. Dia pun mengatasi perbedaan jumlah lawannya dengan mudah. Monster ini mulai ketakutan seakan dia ingin memohon ampun. Tapi Radix tidak sebaik itu dan penghormatan terbaik yang bisa dirinya berikan adalah menjadi santapannya. Pasca menghabisi semua monster kadal, maka Radix tinggal melakukan bagian terbaiknya. Dia telah membeli tas sihir yang akan memenuhi segala kebutuhan santapannya. Tas itu memiliki harga yang cukup mahal tapi sangat berguna karena bagian dalamnya diperluas oleh sihir. Tak hanya itu, beratnya akan sangat berkurang saat ditutup dan alasan Radix tidak membelinya saat menjadi porter karena harganya terlalu mahal. Tapi sekarang dia hanya perlu mengeluarkan peralatan memasaknya. Saat Radix berada di labirin tersembunyi, dia sangat ingin bertahan hidup sampai memakan monster secara mentah. Tapi sekarang dia tak sabar mencoba memasaknya seperti daging binatang pada umumnya. Hanya dengan melihatnya saja, dia tak sabar memakannya. Langkah awal dia perlu gigitan pertama untuk merasakan sensasinya. Siapa sangka rasanya sangat nikmat bahkan jauh melebihi daging binatang pada umumnya. Setelah itu dia kembali mendapatkan skill ilmu berpedang satu tangan dan teknik perisai serta resistensi racun. Tapi rasa daging monster ini lebih enak dari monster sebelumnya, menunjukkan jika semakin besar kekuatan sihir yang dimilikinya maka dagingnya pun makin lezat. Sejauh ini dia telah memperoleh kemampuan dari Minotaur dan cangkang besi laba-laba. Dalam satu monster dia bisa mendapatkan beberapa skill seperti manipulasi jaring laba-laba. Lalu terdapat kemampuan mata iblis yang sangat membantunya dalam menilai kekuatan musuh. Kemudian skill dahsyat berikutnya adalah milik serigala petir dan ular hitam yang belum dia gunakan. Meski sudah makan banyak, tapi Radix masih ingin mencoba beberapa monster dalam perjalanan pulangnya. Tapi sebelum itu perhatian tertuju pada skill kadal pengganti yang cukup unik. Setelah itu Radix terus menjelajah dan dia terus dihadang oleh monster tipe racun. Tapi hal itu bukanlah masalah karena dia hanya perlu menyengat mereka semua dengan petirnya. Dia cukup terkesan pada monster dalam labirin ini yang memiliki kemampuan unik.
Kedua monster ini berkemampuan menimbulkan penyakit, menunjukkan mereka sangat berbahaya walau berukuran kecil. Maka dari itu Raditz tak akan melewatkan santapan ini. Dia tampak sangat bahagia dengan menikmati tiap gigitan mangsanya. Di saat yang sama Raditz mendengar suara benturan dan manusia. Dia tak menyangka akan menemukan manusia di lantai dalam seperti ini. Raditz ingin bergegas ke sana dengan harapan bisa bertukar informasi terkait labirin beracun yang dijelajahinya. Siapa sangka di sana terdapat seseorang yang dalam bahaya. Pria ini tak menyangka mereka masih akan dibuat kerepotan oleh seorang gadis. Meski membutuhkan waktu menangkapnya, tapi mereka merasakan hal ini merupakan keberuntungan. Karena harga menjual ras elf pastinya akan sangat mahal. Kemudian keempat orang ini dikejutkan akan kedatangan Raditz. Awalnya Raditz ingin membentuk tim penjelajahan, tapi situasinya tampak tak memungkinkan. Walau dia tidak tahu cerita lengkapnya, tapi dirinya tak ingin membiarkan seorang wanita diperlakukan dengan kasar. Gadis ini meminta Raditz untuk segera melarikan diri karena keempat orang tersebut bukanlah petualang biasa. Untuk berjaga-jaga Raditz akan memastikan status mereka semua. Siapa sangka pemimpinnya bernama Falsas dan berada di level 65 dengan status serta skill tak diketahui. Tak hanya dia tapi ketiga rekannya pun demikian, seakan memiliki skill untuk menyembunyikan statusnya. Tanpa pikir panjang Falsas memerintahkan ketiga rekannya melumpuhkan bocah pengganggu di depannya. Si rambut pirang ini segera melesat maju untuk menebasnya. Raditz cukup terkejut karena lawannya datang dengan begitu cepat. Tapi bukan berarti dia harus gentar melawan para petualang tangguh. Pria ini memuji kehebatan bocah di depannya yang mampu mengimbangi kekuatannya, dan Raditz mengatakan semua itu karena lawannya lemah. Hal itu memicu amarah pria ini dengan terus menguatkan tekanan pedangnya. Para rekannya tidak berniat ikut dengan membiarkan si pirang itu bermain. Tapi anggapan meremehkan itu seketika menjadi bencana saat Raditz menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Wajah pria ini seketika meleleh disebabkan cairan yang sangat berbahaya itu. Mereka terkejut bagaimana bisa manusia meludah seperti monster. Raditz tertawa karena mereka terlalu percaya diri hanya dengan merasa lebih kuat dari petualang pada umumnya. Falsas mencoba menerka jika racun itu mungkin saja sebuah skill unik yang tidak boleh diremehkan. Maka dari itu mereka berniat menyerang secara langsung dari tiga sisi. Walau diserbu tapi Raditz akan mencoba bermain dengan mereka. Serangan pertama dapat dihindari dengan sangat baik. Bahkan serangan selanjutnya belum bisa menyentuhnya. Jika Raditz berhenti bergerak saat serangan datang, maka dia pasti akan mati. Di sela itu pemimpin mereka tiba-tiba saja memanfaatkan sebuah celah untuk menendangnya. Raditz tak bisa menghindarinya dan memutuskan menggunakan kemampuan penguatan tubuhnya. Meski berhasil mengatasinya tapi tubuhnya terlempar ke dalam rawa beracun. Jika lawannya manusia biasa, maka Falsas yakin tendangan tersebut akan mematahkan lehernya. Tapi tak hanya bangkit, dia juga tampak baik-baik saja tanpa luka. Lalu pria ini akan datang mengakhiri hidupnya. Hanya saja Raditz malah berlari ke dalam rawa beracun. Falsas pun menghentikan rekannya untuk ke sana karena tak ada jaminan dia akan keluar hidup-hidup setelah masuk lebih dalam. Mereka yakin jika bocah itu takkan bertahan dari racun dan akan segera keluar dengan sendirinya jika tak ingin mati konyol. Tapi mereka tak mengetahui jika lawannya kali ini memiliki skill bawaan abnormal yang menetralisir racun. Rawa racun tak langsung menghabisi manusia, tapi uap yang dihasilkannya akan mempengaruhi manusia secara berkala. Kedua orang ini mulai merasa pusing dan mual, padahal hanya berada di pinggir sedangkan targetnya tepat di tengah-tengah rawa. Raditz merasa waktunya telah tiba untuk bertarung karena dia sudah melemahkan mereka.
Ditambah gadis yang ingin ditolongnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lalu dia berjalan keluar sambil menanyakan rasanya terpengaruh oleh racun. Mereka menganggap jika bocah itu pasti telah menyerah karena rasa sakit yang disebabkan rawa tersebut. Hanya saja Radhik malah tertawa karena dia memiliki kemampuan abnormal sehingga tidak merasakan sakit seperti mereka. Falsas mengerti jika bocah ini sedang mempermainkan mereka. Jika terus dibiarkan maka dia akan sangat berbahaya dengan dukungan dari labirin racun yang tak terpengaruh padanya. Anak buahnya pun segera datang menyerang dan Radhik menyambutnya dengan sangat baik. Stamina lawannya menurun drastis disebabkan racun itu sehingga Radhik jauh lebih unggul. Kemudian rekannya datang dengan memanfaatkan celah yang dibuat oleh orang sebelumnya. Hanya saja tubuh Radhik mengeras sehingga takkan mempan dengan tebasan biasa. Setelah itu dia akan menunjukkan skill berikutnya yang tak kalah hebat. Dia menggunakan amukan sambaran petir yang menyelimuti tubuhnya hingga memberikan dampak pada musuhnya. Mereka terlihat sangat kesakitan tapi masih mampu menjaga kesadarannya. Hal itu membuat Radhik senang karena akan menguji kemampuan barunya. Siapa sangka dia melesatkan skill seperti sebuah tebasan pedang yang mengenai musuhnya. Falsas mulai panik disebabkan kemampuan di luar nalar tersebut. Dia tak paham bagaimana bisa manusia menggunakan skill monster. Radhik datang dengan enggan menjawabnya dan dia hanya perlu mengakhiri semuanya. Falsas merupakan sosok tangguh yang seharusnya unggul dalam pertarungan tapi labirin racun ini membuatnya melemah. Jika seperti ini terus maka dia pasti akan dikalahkan. Maka dari itu dia akan melepaskan semua kekuatannya meski hal ini sedikit memalukan dengan menargetkan seorang bocah. Radhik tak gentar dengan maju menggunakan kemampuan dorongan fisik dari Minotaur. Bentrokan kedua serangan mengakibatkan pedang Falsas hancur hingga dia tak hentinya tercengang. Tak hanya itu Radhik melewati tubuhnya setelah memotongnya menjadi dua bagian. Radhik mengakui jika lawannya kali ini sangat tangguh menunjukkan dia memerlukan tipe monster yang jauh lebih menakutkan demi mendapatkan kemampuan mereka. Beberapa saat setelah pertempuran ras elf ini berhutang budi atas bantuan yang didapatnya. Radhik dapat melihat jika gadis itu tampak memaksakan dirinya padahal masih terpengaruh oleh labirin miasma. Tapi bagaimanapun dia sudah memberikannya pertolongan pertama dan keadaannya pasti akan membaik. Lalu Radhik menanyakan kenapa dia bisa berakhir dikejar oleh ketiga orang jahat itu. Saat ingin menjawabnya tiba-tiba saja mereka dihadang oleh monster. Siapa sangka serangga dalam ukuran raksasa akan menargetkan mereka. Radhik yakin jika ngengat di depannya merupakan pemimpin serangga yang dimakannya. Walau sedikit berbeda dari serangga sebelumnya, tapi Radhik hanya perlu mengalahkannya. Monster ngengat itu seketika menyambutnya dengan tebasan udara yang jauh lebih dahsyat. Radhik dapat menghindarinya, tapi dia sedikit khawatir terhadap gadis yang bersamanya. Kemudian dia akan melanjutkan pertarungan dan akan menunjukkan jika monster itu takkan menang walau dia berada di udara. Lalu Radhik menggunakan kemampuan yang sama untuk melukai monster dan berhasil mengenainya. Kemudian monster itu mengeluarkan serbuk pelumpuhnya. Radhik hanya tertawa karena serangan seperti itu takkan mempan padanya. Namun dia seketika sadar jika gadis yang bersamanya pasti dalam bahaya. Tapi siapa sangka elf ini memiliki kemampuan yang tak boleh diremehkan, bahkan serangannya mampu menjangkau monster itu. Radhik terkesan akan sihir angin yang hebat tersebut. Setelah itu monster itu terjatuh, maka Radhik segera datang mengakhirinya. Dia juga hanya bisa tersipu saat gadis itu menyebut kemampuan Radhik sangat mirip dengan para monster. Lalu tiba-tiba saja elf itu bertekuk lutut disebabkan rasa sakit yang dialaminya. Dia akan menceritakan kisahnya setelah keluar dari sini karena rasa sakit ini bukanlah disebabkan serangan monster sebelumnya.
Beberapa saat kemudian mereka meninggalkan labirin miasma itu dan berada di bawah pepohonan. Gadis ini mengatakan jika udara sejuk hutan adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Alice sekaligus mantan petualang. Radhik sangat terkejut karena nama itu tidaklah asing, bahkan dulunya dia memiliki nama besar. Kelompok itu berasal dari kerajaan Ludias dan berisikan petualang peringkat S yang sangat kuat. Alice membenarkannya dan sudah 5 tahun sejak kelompoknya hancur. Pada hari itu mereka memasuki labirin terdalam dan dalam pertarungan tersebut pemimpinnya dikalahkan. Satu orang lainnya harus pensiun disebabkan terluka parah. Sementara yang lainnya ditelan oleh labirin terdalam yang sangat menakutkan. Alice telah mencoba segala cara untuk menghilangkan kutukannya tapi gagal. Para petualang pemburu yang mengetahui kutukannya mencoba memanfaatkan hak itu. Jika levelnya mencapai 0 maka dirinya pun akan mati. Lalu Radhik teringat akan sesuatu dan merasa dia bisa membantunya. Skill itu dia dapatkan dari monster kadal yang mampu mengambil efek serangan serta efek status targetnya. Radhik pun mulai melakukannya dengan mengambil kutukan berbahaya tersebut. Kutukan itu mulai mengalir keluar melalui tangan Radhik seakan sedang menyedotnya. Alice terlihat panik karena hal ini pasti akan berdampak pada diri Radhik. Hanya saja Radhik memintanya tidak khawatir karena dia pasti bisa mengatasinya. Walau kutukan di tubuh Alice terlihat kecil, tapi aslinya kutukan tersebut sangatlah besar seperti di belakang Radhik. Lalu Radhik mengaktifkan skill uniknya di mana dia menghilangkan segala sesuatu yang abnormal. Kutukan itu pun hancur sampai tak tersisa. Alice tak mengerti apa yang terjadi tapi tubuhnya serasa jauh lebih baik. Dia pun memeriksa statusnya dan tidak menemukan kutukan itu lagi. Awalnya Radhik hanya menebaknya, tapi usahanya benar-benar berhasil menghilangkan kutukan itu. Gadis ini tersenyum bahagia dan baru pertama kali bertemu dengan seseorang yang sangat baik, padahal mereka baru saja bertemu. Di hari yang sama Alice tampak sangat bahagia saat menikmati hidangan di restoran ini. Dia tak menduga jika Radhik mengetahui tempat yang sangat bagus untuk menghabiskan waktu. Tapi Radhik merasa hal ini terlalu berlebihan karena Alice baru saja sembuh dari sakitnya. Gadis ini merasa tidak pernah lebih baik dari ini dan dia harus merayakan hari pertama kesembuhannya. Lalu Radhik menanyakan rencana Alice selanjutnya. Untuk rencana awal gadis ini ingin mengetahui kenapa Radhik ingin menjadi seorang petualang. Radhik pun menceritakan jika semuanya dimulai saat desanya diserang oleh monster. Karena invasi monster itu Radhik kehilangan keluarga serta teman-temannya. Dia hanya bisa menangis di mayat ibunya tanpa bisa melakukan apapun. Saat monster datang ke arahnya seorang petualang tiba-tiba saja datang. Sosok itu sangat kuat dan berkatnya dia dapat selamat walau hanya sebatang kara. Dia tak pernah melupakan sosok itu dan bertekad menjadi petualang peringkat S sepertinya. Alice merasa impiannya sangat mulia dan dia pasti bisa melindungi orang-orang. Sementara itu Alice ingin meningkatkan kemampuannya lalu kembali untuk menaklukkan labirin yang menghancurkan kelompoknya. Tapi sebelum itu Alice merasa mereka berdua sebaiknya membentuk kelompok agar saling melindungi. Di saat yang sama dua pria datang karena tak menyangka si pemungut racun bersama gadis cantik. Radhik telah memiliki kenangan buruk dengan mereka berdua bahkan selalu mengusirnya. Tapi kali ini Radhik tak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali bahkan dia akan menghabisinya. Hanya saja Alice tak ingin melihat pertarungan karena hari ini adalah hari bahagianya. Maka dari itu dia akan menantang kedua pengganggu itu untuk minum. Pria ini akan menunjukkan bagaimana seorang lelaki sejati meminum alkohol. Sementara itu Radhik hanya tersenyum melihat tingkah Alice yang tampak sangat menikmatinya.
Siapa sangka kedua penantangnya telah pingsan menunjukkan Alice lah pemenangnya. Lalu Radix menanyakan kenapa Alice mencegahnya, padahal dia bisa menghajar mereka semua jika berani mengganggunya. Alice mengerti, tapi dia tak ingin hari bahagia ini rusak dengan pertarungan seperti itu. Kemudian Alice tiba-tiba saja sadar kembali, padahal sebelumnya dia mabuk berat. Siapa sangka Radix mentransfer rasa mabuk itu kepada dirinya. Setelah itu Alice kembali menantang orang-orang yang ingin minum bersamanya. Keesokan harinya, Alice ingin mencoba menu spesial di restoran ini. Namun si koki tidak bisa mendapatkan ikan tersebut, menunjukkan jika monster telah berada di sana. Dia juga telah mengirim permintaan ke Serikat untuk menanganinya, tapi belum ada kabar. Jadi dia meminta tolong kepada Alice dan Radix untuk pergi ke pemancingan ikan tersebut untuk mengatasi monster tersebut. Alice sangat bersemangat dengan terus memanggil monster itu agar segera muncul. Lalu tiba-tiba saja sebuah serangan dari air melesat ke arahnya. Radix yakin monster itulah yang membuat ikan di sungai ini ketakutan. Monster itu memiliki ukuran yang cukup besar dibandingkan ikan normal pada umumnya, tapi bukanlah sesuatu yang sulit diatasi. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Alice, karena dia tak sabar ingin memakan menu spesial di restoran. Hanya saja semuanya mulai menakutkan saat kapal mereka dikerumuni oleh monster ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Hanya dengan mengamatinya Radix cukup yakin jika monster ikan itu seharusnya cukup tangguh dengan level 23. Tak hanya itu, mereka memiliki skill berenang yang hebat ditambah dengan tembakan air sebagai senjatanya. Walau tembakan air tersebut dapat diatasi menggunakan pedang miliknya, tapi hal itu takkan bertahan lama. Semua itu dikarenakan jumlah ikan yang sangat banyak dengan tembakan yang bertubi-tubi. Keseimbangan perahu yang dinaiki oleh Radix pun tak dapat menahan tembakan monster ikan itu. Sekarang dia berada di dalam air dengan dikelilingi para monster ikan. Walau hal ini sedikit tidak menguntungkannya, tapi bukan berarti dirinya akan kalah. Para ikan itu seketika melesat ke arahnya untuk memangsanya. Namun Radix segera menyambutnya dengan sambaran petir yang mengeliminasi targetnya. Para monster ikan yang berada di sekitarnya terlihat mengambang di permukaan. Di sisi lain, Alice sangat mengkhawatirkannya karena manusia takkan bertarung dengan baik di dalam air. Radix mengerti, tapi dia masih menyisakan beberapa monster ikan dan harus menghabisi mereka semua agar tempat ini aman. Hanya saja segerombolan ikan itu terlihat tak berniat menyerangnya dengan mencoba melindungi sesuatu. Radix sangat penasaran dan dia akan menyelam lebih dalam untuk memastikannya. Saat berada di puncak ke dalam, Radix menemukan monster yang jauh lebih besar, menunjukkan dia adalah bos tempat ini. Bentuknya sangat aneh seperti gabungan beberapa hewan laut. Lalu tentakel monster itu bergerak seakan ingin melakukan sesuatu. Lalu ujung tentakel itu terpisahkan dari tubuh utamanya. Siapa sangka dia berubah menjadi monster ikan. Radix kini paham jika dia harus mengalahkan bos monster itu karena menghabisi para monster ikan hanya akan membuang tenaganya. Beberapa saat kemudian tentakel monster itu datang mengincarnya dengan sangat cepat. Tak hanya itu, para monster ikan memanfaatkan kondisi tersebut untuk memangsanya. Agar lepas dari kondisi ini, Radix menggunakan kemampuan sambaran petirnya. Walau efisien, tapi induk monster itu melepaskan tentakelnya untuk mengurangi dampak serangannya. Monster itu pun datang ke arahnya dan Radix sudah kehabisan napasnya. Dia pun memberi kode kepada Alice untuk segera menariknya ke permukaan. Saat menerima kode itu, Alice segera menggunakan sihir anginnya sebagai pemicu dorongan perahu. Berkat rencana itu, Radix berhasil meloloskan diri dari cengkraman monster tersebut. Saat sampai di daratan, Radix mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya.
Kini dia paham kondisinya di mana monster ikan itu takkan bisa diatasi jika induknya tidak terbunuh. Alice mengerti, tapi monster itu berada di dalam air, bahkan di kedalaman yang tak bisa ditembus oleh serangan luar. Sekarang Radix hanya memikirkan satu cara, tapi dia harus membuat keputusan. Gadis seperti Alice telah percaya padanya, bahkan menceritakan kisah hidupnya, bahkan ingin membentuk kelompok dengannya. Sebelum menyetujui hal itu, Radix ingin memperlihatkannya sesuatu yang sangat tak masuk akal. Di mana Alice harus mengetahui jika dirinya adalah sang predator monster. Beberapa saat kemudian Radix kembali menyerang dengan menggunakan kemampuan para monster ikan. Kali ini dia bisa berenang layaknya monster ikan sungguhan, ditambah pedang yang siap menebas apapun. Radix bahkan menghindari tentakel bos monster itu tanpa masalah. Dia pun tiba sambil memberikan serangan langsungnya kepada bos monster laut itu. Setelah itu Radix menggunakan sambaran petirnya melalui luka tusukan yang dibuatnya. Dampak serangan itu terlalu besar sehingga monster tersebut berhasil dikalahkan. Hanya saja Radix sangat khawatir pada Alice yang telah mengetahui jati dirinya saat melahap monster ikan. Saat berada di permukaan, Radix tak melihat Alice, padahal dia berharap dirinya ada di sana. Radix sudah seharusnya tidak berharap lebih karena dia hanyalah manusia aneh yang tak normal dan lebih cocok menjalani hidupnya tanpa teman. Namun siapa sangka Alice baru saja kembali setelah mencari kayu bakar. Radix hanya tercengang lalu menanyakan kenapa Alice masih di sini. Sambil menampakkan senyumannya, Alice mengungkapkan dirinya sangat senang karena Radix mempercayainya dengan mengatakan rahasianya. Mulai sekarang mereka berdua akan selalu berpetualang bersama dan akan saling melindungi.